Pemirsa, beberapa waktu lalu para pengemudi ojek online melakukan demonstrasi di kantor Kementerian Tenaga Kerja menuntut pemberian THR. Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah dan pihak aplikator ini seharusnya bisa bekerja sama untuk menyikapi tuntutan para ojol ini? Sudah bergabung bersama kami ekonom KOR Indonesia sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Ahmad Akbar Susamto. Pak Akbar, selamat siang. Selamat siang. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat perkembangan polemik jadinya begitu ya, Mas Akbar. Bagaimana seharusnya pemerintah dan aplikator ini bisa menyikapi tuntutan para pengemudi ojol? Saya kira pemerintah harus hati-hati ya menyikapi isu ini. Isu ini tentu saja pro dan kontra gitu ya. Dan kalau tidak hati-hati melangkah maka akan menjadi presiden yang tidak tepat di masa depan gitu ya. Pertama begini. Pertama bahwa saya bukan ahli hukum, tapi ini perlu saya sampaikan karena untuk bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Pertama bahwa harus kita akui pemerintah ini kan belum menyelesaikan PR-nya. PR tentang bagaimana sebenarnya secara hukum status dari mitra para driver ini ya, para driver ini. Jadi apakah mereka itu karyawan atau bukan karyawan gitu ya, pekerjanya para perusahaan aplikator atau bukan. Nah, karena persoalan ini belum terselesaikan dengan alasan hukum yang kuat, maka gitu ya, kalau memang mereka belum ditempatkan sebagai karyawan, sebagai pekerja, maka mereka nggak bisa, kemudian perusahaan aplikatornya nggak bisa dipaksa untuk memberikan THR kepada mereka, nggak ada dasar hukumnya. Gitu. Apalagi kalau kemudian dengan main paksa, main ancam, saya kira itu nggak pas. Itu satu pertama dari sisi hukum, walaupun saya bukan ahli hukum, tapi itu penting untuk disebutkan di awal. Kedua, bahwa secara ekonomi gitu ya, kita tidak bisa kemudian mengambil kebijakan yang ad hoc tiba-tiba begitu ya, lalu kemudian potong kompas ambil kebijakan populis begitu yang kayaknya populis tapi sebenarnya bisa menimbulkan masalah lebih besar di masa mendatang. Misalnya begini, ketika pemerintah akhirnya memaksa perusahaan aplikator ini untuk memberikan THR gitu ya, yang tadi ada dasar hukumnya tadi itu, maka kemudian nggak mungkin kan mereka diam aja. Mereka pasti hitung-hitungan lagi, perusahaan aplikator itu hitung-hitungan lagi dari sisi ekonomi. Satu, hitung-hitungan terkait dengan tentu saja mereka kan pengennya profit atau minimal mereka pengennya nggak rugi gitu ya. Nah, maka mereka akan hitung-hitungan dan ada banyak kemungkinan yang mereka lakukan. Satu, mereka mungkin menaikkan tarif. Kalau mereka menaikkan tarif, ujungnya mungkin akan berkonsekuensi pada keseimbangan di pasar, keseimbangan dengan konsumen, gitu ya. Menaikkan tarif ini mungkin satu opsi yang bisa nggak bagus bagi konsumen, tapi juga sekali lagi juga nggak bagus juga bagi perusahaan aplikatornya. Karena apa? Karena penaikan tarif, kalau naik tarif misalnya, ternyata demandnya nggak kuat, penggunaan akan berkurang. Kalau penggunaan berkurang, maka perusahaan aplikatornya akan berkurang penerimaannya, si driver juga akan berkurang penerimaannya. Lalu misalnya kalau kita kaitkan dengan kemungkinan lain, perusahaan aplikator misalnya nggak menaikkan tarif. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kan juga nggak mau rugi. Apa yang terjadi adalah mereka mungkin akan melakukan rasionalisasi. Jadi misalnya begini, kalau sekarang dengan situasi yang ada ini, maka mereka kan mungkin mempekerjakan banyak mitra. Tapi ketika mereka dipaksa untuk Anda harus memberikan THR dengan hitungan tertentu, maka mereka besok akan berpikir, oh kalau gitu kita jangan punya karyawan banyak-banyak, kita jangan punya mitra banyak-banyak. Karena kalau kita punya mitra banyak-banyak, beban kita besok besar sekali ketika harus menanggung THR ini kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian mitra driver mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Karena aplikatornya nggak mau lagi mempekerjakan bermitra dengan banyak driver itu karena secara ekonomi tidak menguntungkan mereka misalnya, gitu ya. Dan kalau itu sudah terjadi maka situasi bisa menjadi lebih rumit. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan bahwa sebaiknya si pemerintah tidak serta-merta mengambil kebijakan hanya sekadar populis lalu kemudian seolah masalah selesai. Ini menurut saya ini persoalan yang sangat serius dan kalau mau sungguh-sungguh ini harusnya diatur dengan kerangka kelembagaan yang lebih jelas, kerangka regulasi yang lebih jelas. Misalnya nih dalam perundang-undangan gitu ya misalnya gitu. Yang lebih jelas. Sekarang nggak ada undang-undang yang mengatur tentang hubungan kerja yang semacam ini. Berarti aplikator memang tidak bisa diwajibkan untuk memberikan THR, begitu ya Mas ya? Saya sekali lagi bukan ahli hukum ya, sehingga nanti perdebatan hukumnya mungkin lebih baik dengan ahli hukum. Tetapi dari apa yang saya pahami tidak bahwa mereka bukan karyawannya. Oke. Mas, jadi dengan kondisi begini misalnya, ada tuntutan dari driver ojol begitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah bisa menjaga keberlanjutan bisnis, tentunya dari para aplikator ini tetap berkelanjutan dan tetap mendatangkan lapangan pekerjaan, Mas? Ya, jadi memang kita bersimpati dengan teman-teman driver ojol. Kita tetap berharap bahwa para pekerja ini bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik di masa mendatang gitu. Tetapi saya kira caranya tidak boleh cara instan yang kemudian hanya sekedar ad hoc tiba-tiba memaksa untuk memberikan THR.
gitu. Poin saya adalah bahwa ke depan satu kita perlu berdebat dengan keras gitu, tapi sampai ke regulasi yang jelas nih tentang status mereka. Pengalaman di banyak negara nanti bisa berbeda-beda. Kita mau ikut kebijakan pengalaman dari negara mana? Di sebagian negara mereka dipandang sebagai pekerja, di sebagian negara mereka dipandang sebagai pekerja setengah pekerja gitu ya. Nanti dengan definisi yang beda-beda. Di sebagian negara mungkin tidak dipandang sebagai pekerja. Apapun keputusannya, tapi itu diatur dengan jelas, dengan hak dan kewajiban yang jelas, dengan konsekuensi yang jelas. Itu yang pertama, ya. Dan itu memang butuh waktu, gitu ya, butuh waktu. Dan tapi serius, tidak hanya tiba-tiba begini menjelang Lebaran lu kita rame beginian gini ya. Gitu. Yang kedua bahwa pemerintah juga perlu memikirkan desain yang lebih baik terkait dengan kesejahteraan para pekerja. Pertama ya harus diakui bahwa tingkat pengangguran kita masih tinggi, lapangan pekerjaan kita masih terbatas gitu. Sehingga gitu ya, ketika ada kesempatan untuk bekerja itu harus dihargai. Setiap kesempatan untuk bekerja, setiap peluang untuk bekerja itu tidak boleh kemudian disia-siakan. Karena memang faktanya masih banyak yang tidak bisa menemukan pekerjaan gitu ya. Nah itu dua. Yang ketiga bahwa karena kita menghargai setiap lapangan pekerjaan yang tersedia itu, kalau bisa jangan sampai membuat kebijakan yang justru akan menghilangkan lapangan pekerjaan gitu ya, atau kalaupun menghilangkan lapangan pekerjaan tertentu harus dengan konsekuensi yang jelas gitu. Konsekuensi yang jelas memang dalam jangka panjang akan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan gitu. Nah kalau itu enggak, rugi kita, lapangan pekerjaannya hilang, kemudian peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang enggak terbentuk gitu ya, dan jadinya zigzag gitu ya, jadi zigzag gitu. Nah itu yang harus kita hindari dari sisi ekonomi. Nah lalu kalaupun misalnya sekarang pemerintah berharap bahwa perusahaan aplikator ini memberikan apa katakanlah fasilitas kepada para mitra driver itu ya, mungkin skemanya dengan bahasa yang lain saya tidak tahu apa begitu, tapi misalnya begini ya, walaupun sekali lagi ini tiba-tiba disulit nih, harusnya kan jangka panjang ya, tidak sesuatu yang tiba-tiba dengan skema lain, tetapi yang jelas tidak bisa disebut sebagai THR gitu, disebut apapun yang lain lah gitu ya. Dan ke depan harusnya ini menjadi sebuah skema yang memang sifatnya jangka panjang, terencana. Misalnya nih, mungkinkah misalnya di dalam skema perhitungan tarifnya siapa perusahaan aplikator atau skema perhitungan kemitraan dengan para driver itu diatur ada yang namanya misalnya insentif musiman misalnya. Insentif musiman yang saya maksud gini, oke, di antara pendapatan yang sudah diperoleh setiap waktu itu nanti akan ada yang ditabung sedemikian rupa, kemudian ada kontribusi bersama, satu dari perusahaan aplikatornya, satu dari para drivernya, sehingga suatu saat jika sudah tiba waktunya itu dibagikan. Misalnya dipilih pembagiannya adalah menjelang Lebaran misalnya gitu. Itu mungkin lebih fair bagi siapapun gitu ya, dan lebih terencana dari jauh-jauh hari gitu. Mungkin kalau yang bukan muslim ya berarti pembagiannya bukan pas Lebaran, tapi bagiannya misalnya kalau pas Natal atau mungkin mungkin hari besar agama lain dan seterusnya. Jadi itu diatur secara lebih detail gitu. Itu akan lebih bagus menurut saya daripada situasinya seperti sekarang yang asal gitu ya, langsung tiba-tiba ad hoc, udah pokoknya harus kasih THR gitu. Menurut saya nggak begitu. Oke. Mas Akbar, dengan pemerintahan yang baru sekarang, bisakah dibangun skema yang benar-benar bisa memberikan win-win solution ya? Dalam artian pemerintah sebagai regulator mempunyai skema yang jelas, aplikator juga bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, dan kemudian kesejahteraan si pengendara ojolnya juga bisa mumpuni begitu, Mas? Bisa tidak kita punya harapan ke arah sana jadi? Tentu saja pasti gini ya, itu tidak akan mudah terus terang karena pasti akan ada kepentingan yang berbenturan kan. Tetapi paling nggak itu kita diskusikan dengan serius dalam waktu yang lebih logis begitu, dan bukan kemudian semata-mata karena ada tuntutan lalu kemudian mengambil kebijakan populis dalam jangka pendek yang dalam jangka panjang justru akan merusak semuanya gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi butuh benar-benar nanti ada skema yang jelas dari pemerintah dan memperlihatkan semua pihak supaya ini benar-benar tidak mengganggu satu sama lain begitu ya. Dalam artian aplikator juga butuh untuk terus berbisnis begitu Mas ya, tetap sehat. Oh iya pasti kan. Iya. Kalau dia tutup bangkrut malah hilang semua pekerjaan kan gitu kan. Nah, jadi di situ harus diatur dengan baik gitu. Jadi dan memang di titik tertentu harus ada kompromi-kompromi gitu ya. Harus ada kompromi-kompromi. Dan karena itu kompromi-kompromi itu harus kita atur dengan cara yang terbaik. Ya, ini yang kita harapkan pemerintah bisa bijak soal ini ya. Mas Akbar, terima kasih Mas atas perspektifnya di Metro Siang.